Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Nakul dari kelompok Bung Tomo. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas yang telah diberikan minggu lalu di Sekolah Bhinneka Warna Kita. Langsung saja simak penjelasannya. Pasca beberapa serangan, polisi seperti tidak habis-habisnya menangkap terduga teroris, baik yang bersembunyi maupun yang nekat menyerang polisi. Sejumlah pihak mengatakan ini adalah hasil panen raya dari penanaman paham radikal beberapa tahun silam. Mantan teroris Sofyan Syahuri menyebut, kelompok teroris saat ini lebih suka menanamkan bibit radikalisme lewat internet dan media sosial. Hal ini karena jangkauannya yang luas serta sulit dideteksi pihak keamanan. Berita tersebut merupakan suatu ancaman terhadap Pancasila dan NKRI. Kenapa? Karena bibit yang mereka tanam pada masyarakat, terutama milenial yang menggunakan media sosial, akan menghasilkan orang-orang yang memiliki paham radikalisme. Akibatnya, persatuan, toleransi akan pudar, rasa kemanusiaan serta perilaku mereka dalam memanusiakan manusia pun akan hilang. Lantas bagaimana pemerintah dan elemen-elemen masyarakat menanggapinya? Tentu, kita harus sama-sama menolak aksi ini. Pemerintah harus berupaya dalam memotong jalan mereka dalam menyebarkan paham radikal itu, yaitu misalnya dengan memantau setiap aktivitas atau konten yang disebarkan di media sosial. Masyarakat juga harus dituntut untuk selalu waspada dan jangan mudah terprovokasi. Ini supaya tanah air kita terjaga dari perusuh-perusuh kedamaian di negeri ini. Jadi di sini saya ada beberapa hal yang dapat pemerintah lakukan, yaitu yang pertama, pemerintah harus melindungi dan memenuhi hak-hak publik, sehingga publik juga merasa aman dan diprioritaskan oleh negara. Yang kedua, negara juga harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dia juga harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Negara harus bekerja maksimal kepada masyarakat, sehingga kelompok itu juga terpinggirkan dengan sendirinya. Yang ketiga, negara harus menunjukkan bahwa kapasitas negara tidak lemah atau cukup baik. Dengan apa? Dengan memberantas korupsi maupun yang lainnya. Yang keempat, pemerintah harus berupaya mengobarkan kembali rasa nasionalisme dan mengembangkan masyarakat pada akar budaya dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sikap Pancasialis harus terus ditumbuhkan pada masyarakat agar Pancasila sebagai dasar negara tak sekadar teori, melainkan implementasinya dalam kehidupan. Dengan begitu, Pancasila dapat menunjukkan keefektifannya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk waspada dan menolak paham ekstremis maupun radikal. Dan juga pemerintah harus mengedukasikan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dan terpancing hoax maupun isu-isu yang tersebar di masyarakat. Yang keenam, sistem politik di Indonesia harus lebih maju, transparan, dan tidak otoriter. Karena sistem politik yang tidak baik akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak baik di masyarakat. Tentunya akan menjadi pemicu timbulnya aksi-aksi terorisme maupun yang lainnya. Yang kedelapan, melakukan upaya-upaya pendekatan seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi oleh paham ekstremis kekerasan atau radikal. Yang terakhir, pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme atau bagi simpatisme sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai warga negara. Bagi pelaku pengeboman tempat ibadah, tentunya harus diberi sanksi tegas.
Hukuman atau sanksi yang diberi itu bisa secara agama maupun secara negara. Bagi saya, untuk pengeboman tempat ibadah yang telah menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa yang banyak, tentunya diberi hukuman mati atau qisas. Teruntuk pengeboman atau aksi-aksi lainnya terhadap tempat ibadah yang tidak terlalu memakan korban jiwa dan kerusakan yang terbilang ringan, sebaiknya kita beri hukuman penjara seumur hidup, agar dia juga mendapat jera dan dia selama di penjara dapat mengubah pola pikirnya atau ideologinya terhadap agama lain. Cara mencegahnya yaitu yang pertama, tentunya harus ada dukungan dan kerjasama semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah harus berkomitmen untuk mencegah aksi atau gerakan-gerakan terorisme, vandalisme, maupun fanatik. Yang kedua, menumbuhkan dan memupuk sikap toleransi antar sesama. Yang ketiga, menghentikan pengedaran sumber bacaan atau literasi masyarakat, baik dalam bentuk buku, blog, maupun konten-konten di media sosial yang akan menjadi pemicu dan provokasi di masyarakat, khususnya untuk milenial.